Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aprilia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2001-126023. Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA, untuk memenuhi ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen kelas A. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? Yang A. Pengertian digital governance. Digital governance merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan melibatkan menitik beratkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data. Model pemerintahan digital yang bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan menentukan bagaimana perkembangan pemerintahan digital disajikan. Yang B, sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik. Manfaat e-governance terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintahan pada para stakeholder. Yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja, efektivitas, dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, supaya meningkatkan transparansi, kontrol, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang ketiga, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan? Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Otonom disertai dengan peningkatan e-literasi masyarakat. Yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu sistem reservasi penerbangan. Digunakan dalam bentuk biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Yang kedua, sistem POS, Point of Sale, yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data.
Yang ketiga, sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Yang keempat, sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Dan yang kelima, sistem smart care yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Yang pertama itu adalah faktor struktur sosial, merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat jalannya kolaboratif governance. Sebagaimana yang telah didiskusikan oleh Campbell dalam O'Brien 2012, bahwa model struktur sosial mengacu pada hubungan di antara orang-orang, jaringan sosial mereka, dan norma timbal balik, serta kepercayaan yang muncul dari mereka. Dan yang kedua yaitu faktor kultural, berkaitan erat dengan budaya kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan tersebut. Seperti yang dijelaskan Kanar dalam Wright 2006, bahwa pelaksana, pemimpin, dan fasilitator harus mencontohkan komitmen untuk belajar dan mengadopsi keterampilan kolaboratif seperti mendengarkan aktif, memastikan bahwa semua peserta didengarkan dan diperlakukan secara adil, mengidentifikasi dan menguji asumsi, berperilaku dan berkomunikasi secara otentik dan sabar menggerakkan kelompok dengan kecepatan yang memastikan semua. Dan yang ketiga, faktor kepentingan pemerintah. Erat kaitannya dengan faktor politik kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Sudarmo 2011, bahwa perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru saja berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menghambat proses kolaborasi tersebut. Yang keempat, terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kelima, perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Dan yang terakhir, tuntutan era globalisasi. Hanya itu penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.